Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain akranain, atau kama qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sahabat Al-Makki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini. Allah berikan kita sekalian kesehatan afiah dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umur kita nyampe kepada bulan yang mana bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan sekarang jatuh pada tanggal 24 Dzulqa'dah dan besok masuk kepada tanggal 25 Dzulqa'dah. 24 masih 24 Dzulqa'dah. Oleh karenanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia juga, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana kita di bulan Dzulhijjah bagi orang yang mampu diwajibkan mereka melaksanakan haji, dan bagi orang yang mampu juga mereka diperintahkan untuk berudhiyah, yaitu berkurban. Jamaah Al-Makki channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fagir akan membahas tentang masalah babul udhiyah. Di dalam kitab Busyrul Karim dijelaskan tentang babul udhiyah, bab menjelaskan tentang masalah udhiyah, kurban. Hiya sunnatun muaqqadatun. Hukum kurban itu adalah, hukum asalnya kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang mana muakkad tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajibu illa bin nadhari. Dan kemudian kurban tersebut bisa menjadi wajib jikalau orang tersebut dia bernazar untuk berkurban, maka kurbannya hukumnya menjadi wajib. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini selalu berkurban di setiap tahun. Di setiap Idul Adha Nabi berkurban sebanyak 2 ekor kambing. Kila dikatakan bahwasanya Nabi berkurban untuk Nabi Muhammad dan untuk satu lagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya disunahkan untuk berkurban 1 kambing ini untuk 1 orang, 1 unta untuk 7 orang, dan 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Dan ini masalah kurban ini wajib bagi mereka atau sahabat sekalian yang menjadi panitia di dalam pelaksanaan kurban. Wajib mengkaji para panitia sekalian masalah fikih tentang masalah kurban. Sebab kurban ini ada 2 hukum di sini. Ada kurban yang sunnah muakkad, ada kurban yang wajib. Apa perbedaan kurban sunnah muakkad dengan kurban yang wajib? Perbedaan
kurban sunnah muakkad dengan kurban yang wajib. Salah satunya kalau sunnah muakkad mereka ya yang kaya ini bisa mendapatkan daripada daging tersebut. Tetapi kalau kurban yang wajib, kurban yang nazar, maka dagingnya harus diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Gak boleh mereka orang kaya mendapatkan daripada daging tersebut yang orang bernazar untuk berkurban. Dan satu lagi di antaranya daging yang gak boleh diberikan kepada orang kaya ialah orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu gak boleh. Ya, dagingnya diberikan kepada orang yang kaya. Wajib diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Ini bagi mereka ya para panitia kurban atau sahabat Al-Maki Channel ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ya menjadi para panitia kurban, maka mereka wajib mengkaji dari sekarang tentang masalah babul udhiyah, bagaimana cara berkurban dan bagaimana cara penerimaan orang-orang yang akan berkurban. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab gak boleh orang berkurban hanya mengambil keuntungan, atau orang yang menjadi panitia kurban mereka hanya mengambil keuntungan, tidak untuk meneruskan daripada perkara yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bagi mereka ya yang menjadi panitia kurban wajib belajar tentang fikih tentang masalah kurban. Di sini Al-Faqir akan menjelaskan bahwasannya kurban itu apa yang harus dikurbankan. Yang pertama yang harus dikurbankan itu al-ibil wal bakar wal ghanam. Unta, sapi dan kambing. Ini unta di sini bisab'in untuk 7 orang. Dan bakar untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Ini harus kita fahamin dulu. Ada sekarang orang yang mengatakan bahwasannya kurban kambing itu untuk 1 atap atau 1 suhunan begitu, atau 1 keluarga yang ada di rumah tersebut. Ini kita harus paham terlebih dahulu bahwasannya memang benar ada, tapi itu di dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Kita harus paham dulu mazhab yang 4, mazhabil arba'ah. Imam Malik, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Nah, ini yang memperbolehkan bahwasannya 1 kambing untuk 1 rumah itu di dalam mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Hambali. Kalau mereka memperbolehkan ya daripada kurban 1 kambing untuk 1 rumah. Tetapi kalau mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya 1 kambing itu untuk 1 orang, dan ini berhak ya yang 1 kambing ini untuk 1 orang, dan kita harus paham tentang masalah ini. Jangan sampai kita ditanya ya para panitia kurban ini ditanya tentang masalah kurban mereka nggak paham. Ada waktu beberapa hari kita untuk mengkaji daripada masalah kurban. Ini yang Al-Faqir sampaikan ya, supaya mendorong para panitia kurban ini untuk terus mereka mengkaji fikih masalah kurban. Karena kurban ini bukan hanya seumur hidup 1 kali, melainkan 1 tahun di dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup maka kita sunnah muakkad untuk berkurban di dalam 1 tahun 1 kali. Setiap 1 tahun 1 kali kurban. Dan Nabi Muhammad setiap tahun itu 2 kali kurban. Sebagaimana Allah berfirman yang memerintahkan tentang kurban di dalam Al-Quran. Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar. Ay sallal id wanhar. Ya, selesai daripada salat id, kerjakan salat id, kemudian kamu berkurban. Ya, kamu berkurban ya. Dan ini kalau kurban ini harus paham juga para panitia. Mereka menyuruh orang yang menyembelih kurban harus paham tata cara bagaimana berkurban menurut syariat Islam.
Sebab nggak boleh, nggak sembarangan menyembelih ini. Ada orang yang nyembelih ini uratnya dua di sini belum putus, yang satu udah putus, yang satu belum. Akhirnya dia udah ya angkat goloknya, dia taruh lagi, itu jadi bangke. Kemudian ya setelah kelar penyembelihan ada urat yang nggak putus satu nih, urat napas, maka itu jadi bangke. Dan nggak boleh mengangkat golok walaupun 1 senti. Maka ketika ini kambing atau sapi yang disembelih belum uratnya yang dua ini terputus, maka ini dikatakan bukan daging kurban, yaitu bangke. Dan wajib dia mengganti daripada kambing tersebut, dan kambing tersebut menjadi bangke, menjadi jifah, maka harus dikuburkan langsung, nggak boleh dimakan. Maka para panitia wajib tanya dulu yang nyembelih benar-benar paham tentang fikih penyembelihan atau tidak. Dan penyembelihan bagaimana caranya, menghadap kiblat kemana, bacaannya bagaimana. Alhasil cara kaifiyah untuk menyembelih wajib mereka tahu. Ini tugas para mereka ya yang ketua daripada panitia kurban, mereka paham tentang fikih kurban. Oleh karenanya Al-Fakir sampaikan sekali lagi di dalam kesempatan ini, dan terutama untuk sahabat-sahabat Al-Fakir, di antaranya sahabat Al-Maki Channel, kalian semua kalau menjadi orang ya yang melaksanakan panitia kurban, maka dari sekarang untuk membahas daripada fikih kurban, sebab ini wajib. Di antaranya itu yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa rezeki kita yang diterima oleh kita sekalian, rezeki yang halal, rezeki yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib ain, yang mana ketika kita meninggalkan daripada menuntut ilmu, maka kita berdosa di dunia dan di akhirat. Dan dosa kita akan banyak ketika kita terus menerus daripada meninggalkan menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri jadahullahu faqra. Siapa orang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan menuntut ilmu karena takut ya, karena takut fakir ya. Kalau santri kagak punya duit, kalau nikah sama santri kagak punya duit, bokeh, alhasil begitu ya, jadahullahu faqra, maka Allah akan berikan kefakiran bagi mereka yang meninggalkan menuntut ilmu karena takut kefakiran. Sahabat Al-Maki Channel ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya ada yang mau berkurban di pondok kami Darus Shalihin Al-Maki, ya silahkan ya hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, dan bisa transfer rekening ke rekening Mandiri Syariah ya. Tinggal dilihat ya nomor rekeningnya, silahkan atas nama Muhammad Yahya. Barangkali antum semua sekalian yang mau berkurban di pondok kami, ahlan wa sahlan, kami menerima ya. Kami sembelih dengan amanah ya, kami bagikan kepada santri-santri dan sebagian mereka yang tidak mampu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.